Akhirnya semuanya terbongkar. Nova Arianto blak-blakan soal Shin Tae-yong yang kualitasnya terbukti di atas Patrick Kluivert. Apakah PSSI tertampar melihat fakta seterang ini? Nah, ini baru super top Marco Top. Wakil Ketum PSSI Ratu Tisha ambil keputusan ini. Apakah rencanakan sesuatu pada Shin Tae-yong? Gila, sangat gak habis pikir. Pemain asing ini sampai minta maaf usai cederai oleh Romeni. Apakah tetap dihukum berat oleh FIFA, dilarang bermain sepak bola seumur hidup? Yuk simak video sampai selesai ya guys. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Nama Shin Tae-yong tentu sudah tidak asing lagi bagi publik sepak bola tanah air. Sejak dipercaya menukangi timnas Indonesia pada akhir 2019, pelatih asal Korea Selatan itu tak hanya membawa angin segar dalam hal prestasi, tetapi juga memperkenalkan standar baru dalam pola latihan, kedisiplinan, dan mentalitas pemain. Namun, siapa sangka bahwa di balik semua pendekatan fisik dan taktik yang begitu ketat, ada satu sisi dari Shin Tae-yong yang jarang tersorot media. Fokusnya pada kecerdasan pemain. Hal ini diungkap langsung oleh Nova Arianto, pelatih timnas Indonesia U17 dalam sebuah wawancara. Nova, yang pernah menjadi asisten Shin Tae-yong di skuad senior, membeberkan bahwa sang pelatih memiliki keunggulan luar biasa yang bahkan belum tentu dimiliki oleh pelatih kaliber dunia lainnya, termasuk Patrick Kluivert yang pernah menangani timnas Indonesia. Menurut Nova, selama mendampingi Shin Tae-yong, ia melihat betul bagaimana pendekatan pelatih Korea Selatan itu terhadap sepak bola Indonesia sangat berbeda dari pelatih-pelatih sebelumnya. Bukan hanya melatih fisik, teknik, atau strategi, tapi juga menyentuh ranah yang selama ini jarang disentuh dalam sepak bola Indonesia. Intelijensi para pemain. Coach Shin selalu sampaikan, sepak bola sekarang kita membutuhkan orang-orang yang cerdas, ujar Nova Arianto dalam perbincangan tersebut. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa bagi Shin Tae-yong, sepak bola modern menuntut lebih dari sekedar kecepatan dan kekuatan. Pemain yang cerdas dinilai akan lebih mampu memahami permainan, membaca situasi di lapangan, dan menerapkan instruksi pelatih dengan lebih efektif. Karena itu, Shin bahkan sampai mengambil langkah yang tidak biasa dilakukan pelatih lain di Indonesia. Melegitimasi perlunya tes IQ bagi para pemain timnas Indonesia. Langkah ini cukup mengejutkan, namun sekaligus menggambarkan keseriusan sang pelatih dalam membangun tim secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi teknik, tetapi juga dari sisi kemampuan kognitif. Tes IQ ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa cepat seorang pemain bisa memahami dan mengeksekusi taktik. Dengan kata lain, ini menjadi dasar penilaian untuk menentukan metode komunikasi dan instruksi yang cocok untuk masing-masing pemain. Namun, hasil tes tersebut tidak selalu menyenangkan. Nova membocorkan bahwa Shin sempat mendapati sejumlah pemain yang memiliki nilai IQ di bawah rata-rata. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim pelatih. Berapa pemain? Saya nggak usah sebut namanya. Ada si A. Coach, coba cek ini IQ-nya berapa? Dan kebetulan kami punya staff, ada yang pernah melakukan tes kepada pemain-pemain tersebut. Akhirnya setelah dilihat, tuh kan coach benar segini. Dia masuknya di level bawah, sambungnya dengan nada serius. Menariknya, alih-alih mengkritik habis-habisan atau mencoret pemain tersebut, Shin justru mengambil pendekatan yang lebih bijaksana. Ia sadar pemain dengan kemampuan kognitif terbatas tidak bisa diberi beban instruksi yang terlalu banyak atau kompleks. Jika tidak ditangani dengan tepat, justru akan berdampak pada performa si pemain di lapangan.
Pemain itu tidak bisa diberikan input atau arahan yang sangat banyak, jadi yang simpel-simpel saja, jelas Nova. Ia kemudian bercerita tentang sebuah momen di mana pemain tersebut menjadi sangat panik setelah dimarahi karena tidak menjalankan instruksi. Alih-alih membaik, kondisi mental pemain justru menurun drastis saat menerima terlalu banyak tekanan. Jadi pernah satu pemain itu dimarahin, dia itu makin ngeblank, jadi panik karena dia nggak bisa mikir lagi mau kemana lagi, lanjut Nova. Mengetahui hal ini, Shin Tae-yong mengambil keputusan yang cukup berani. Ia meminta staf kepelatihan untuk tidak terlalu banyak berbicara kepada pemain tersebut. Bukan karena tidak peduli, tetapi justru sebagai bentuk strategi agar pemain itu bisa bermain lepas dan lebih percaya diri. Akhirnya, Coach Shin sampaikan saat kita mau bicara, udah jangan banyak bicara, biarin dia main aja, ungkap Nova. Kalau kita banyak bicara, dia nanti nggak bisa mikir, pemain ini biarin saja, pungkasnya. Pernyataan Nova ini seolah membuka mata banyak pihak tentang bagaimana sesungguhnya metode kepelatihan Shin Tae-yong berjalan. Ia bukan hanya seorang pelatih yang keras dan disiplin, tapi juga memahami pentingnya pendekatan personal yang berbasis karakteristik individu pemain. Ia tahu bahwa tidak semua pemain bisa diperlakukan sama. Lebih dari itu, langkah Shin Tae-yong ini menunjukkan bahwa mental dan intelijensi pemain kini menjadi bagian integral dalam proses pembinaan. Ini adalah aspek yang selama ini terabaikan di banyak program pelatihan sepak bola Indonesia, terutama di usia muda. Padahal, sepak bola modern menuntut pemain untuk bisa berpikir cepat dan mengambil keputusan dalam waktu sepersekian detik. Kisah ini tidak hanya memperlihatkan sisi lain dari Shin Tae-yong, tetapi juga menjadi refleksi bagi dunia sepak bola nasional. Bahwa membangun tim yang hebat bukan sekedar soal taktik atau kecepatan lari, tapi juga soal memahami cara berpikir dan karakter setiap pemain. Sudah saatnya sepak bola Indonesia melangkah lebih jauh dengan mengedepankan pendekatan ilmiah, psikologis, dan kognitif dalam melatih. Dan apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong bisa menjadi titik awal perubahan itu. Apakah kamu mendukung pendekatan Shin Tae-yong yang menekankan pentingnya kecerdasan dalam bermain sepak bola? Ataukah menurutmu tes IQ memang seharusnya menjadi bagian dari seleksi pemain nasional dan pembinaan usia muda? Atau kamu merasa bahwa cara ini terlalu teknis dan tidak sesuai dengan budaya sepak bola kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagikan juga artikel ini kepada rekan-rekanmu yang peduli dengan masa depan sepak bola Indonesia. Mari kita diskusikan bersama. Apakah sepak bola Indonesia sudah siap menuju era sepak bola modern yang mengandalkan intelijensi bukan hanya tenaga? Meski sebelumnya dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa yang ingin memakai jasanya, teka-teki masa depan pemain Venezia dan juga timnas Indonesia JIJS masih jadi tanda tanya. Namun kabar terbaru saat ini menyebutkan bahwa JIJS sedang dalam proses negosiasi intensif dengan klub Serie A Udinese. Dikabarkan Udinese sedang melakukan tawaran terkait nilai transfer pemain 25 tahun tersebut. Selain Udinese, klub promosi Serie A Pisa juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan JIJS. Jika proses kebinaan terjadi, JIJS akan tetap bermain di kasta tertinggi Liga Italia. Usai memutuskan berpisah dari Wolverhampton Wanderers U21, masa depan karir Justin Hubner juga masih menjadi tanda tanya. Meski dikaitkan dengan sejumlah klub Liga 1 seperti Bali United, baik timnas Indonesia tersebut belum menentukan pelabuhan baru untuk karir sepak bolanya. Namun kabar terbaru menegaskan Justin Hubner melalui akun media sosialnya mengungkapkan akan tetap bermain di Eropa untuk musim depan. Europe or Asia? I'd rather stay in Europe. Bersanding dengan 11 kandidat dari negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan dan Arab Saudi, dua pemain timnas Indonesia Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand masuk sebagai nominasi bintang muda masa depan atau Future Star AFC.
Melalui akun media sosial resmi Badan Sepak Bola Asia tersebut, AFC melakukan polling pendapat untuk memilih pemain muda berbakat. Pecinta sepak bola dapat memberikan dukungan untuk pemain favoritnya melalui situs resmi AFC. Ini merupakan sebagai bentuk penghargaan AFC bagi pemain muda Asia yang telah menunjukkan kemampuan bakatnya. Cabang olahraga sepak bola Indonesia kini terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Penampilan timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 rupanya memberikan dampak positif bagi peringkat merah putih di mata dunia. Dalam rilis terbaru FIFA pada Kamis lalu, Indonesia berhasil mendulang prestasi, yakni naik 5 peringkat dari posisi sebelumnya. Skuad Garuda berada di peringkat ke-118, di mana pada April lalu masih menduduki posisi 123. Pencapaian ini tercatat menjadi ranking terbaik bagi sepak bola Indonesia, melampaui peringkat apik pada 19 tahun silam. Indonesia pernah bertengger di peringkat 76 FIFA, yakni pada tahun 1998. Namun kala itu, pencapaian ini tak membawa Garuda menjadi yang terbaik di tingkat ASEAN. Thailand dan Vietnam masih menjadi bayang-bayang sepak bola tanah air untuk berada di posisi pertama kawasan Asia Tenggara. Perhitungan poin nampaknya diperoleh dari laga-laga FIFA Matchday pada bulan Juni lalu. Timnas Garuda jalani 2 laga selama bulan Juni, yakni saat menghadapi China dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil manis Garuda atas China menjadi nilai penting untuk meningkatkan peringkat Indonesia di FIFA. Namun sayang, pada laga melawan Jepang, Indonesia harus menelan kekalahan telak dan gagal menambah poin lebih tinggi. Memang Jepang menjadi negara Asia dengan ranking FIFA tertinggi, yakni posisi ke-17. Dengan laga yang akan dihadapi Indonesia dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, diharapkan mampu mengantarkan sepak bola merah putih menembus peringkat 100 besar dunia. Dari unggahan rekaman media sosial Arema FC, Paulinho meminta maaf dalam bahasa Portugis dan dibantu oleh penterjemah. Meski meminta maaf, Paulinho menilai jika kontak fisik merupakan hal lumrah yang terjadi di olahraga sepak bola. It's football and things happen, you know. Yeah, so and they went to the VAR and saw there was not like he didn't mean, you know, there was a yellow card, but he feel like very bad. Yesterday didn't sleep good, you know, like he was like, come on, he talked to the guy and say like, because you know, it's soccer, it could be like for him and anybody, so he felt very bad, and that's because like maybe he's busy in the hospital yesterday. Insiden tackle yang dilakukan oleh Paulinho ke Ole Romeni terjadi pada menit 13 di semifinal Piala Presiden 2025. Meski sempat mendapatkan perawatan tim medis klub, Romeni akhirnya ditarik keluar lapangan di menit ke-17. Imbas dari cedera tersebut, Ole Romeni belum bisa dipastikan turun pada laga final melawan Port FC esok hari. And of course it's not always possible, but we will give everything to do that. And okay, I will never say that we will be happy with number 2 place. Then for me, we don't play the tournament. I want to win the tournament, and I think that's the mentality we need. Pemusatan latihan menjelang ajang ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025 yang akan digelar di Indonesia pada 15-29 Juli mendatang terus dilakukan. Skuad Garuda Nusantara tergabung di grup A bersama Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Pelatih Garuda muda Gerald van den Berg ingin anak asuhnya bermain dengan konsisten di setiap laganya. Ia juga menyampaikan optimisme dan fokus timnya terhadap proses, bukan sekedar hasil akhir. We talk a lot and we train a lot, and I think they did very well. I got a very good feeling about them, and my whole staff, it's not only me. We work all together, and my staff is working like hell. And the players understand, I think, what we want to do. So that's makes me quite happy. I think that's totally different things, you know. I think we got a selection and we can prepare ourselves for 3 weeks. So that's my job. And the first team, Patrick developed, and I mean that's his idea how to play. And of course we have the similar ideas because we both play on Ajax. Also, when you're in the Champions League, you have to play better and better because the opponent also know that you are better.
Gerald Van den Burg ingin Indonesia bermain konsisten 90 menit selama Piala AFF U23 2025. Piala AFF sendiri akan digelar di Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan Stadion Patriot Candrabaga yang menjadi venue laga. Tim Merah Putih akan bersaing dengan Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam untuk lolos ke semifinal. Pemusatan latihan itu sudah digelar Indonesia sejak 20 Juni 2025. Ada 30 pemain yang dipanggil dan nantinya disusutkan menjadi 23 pemain untuk skuad final. Jelang laga final Piala Presiden 2025 pada Minggu 13 Juli 2025 mendatang, berbagai persiapan sudah rampung oleh penyelenggara. Selain itu, turnamen ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Steering Komite Piala Presiden, Marwarar Sirait, saat konferensi pers road to final di halaman Gedung Sate Kota Bandung Jumat kemarin. Ya, UMKM-nya laku, budaya ya, Tanggul Mangjo ya, Tambukan, Sisingan. Dulu saya pernah mewakili Subang, itu dari Subang ya, Sisingan gembira sekali. Kita menampilkan budaya Jawa Barat, makanan Sunda, yang keramah-tamahan ya. Jadi happy lah, bahagia. Kita senang. Ia menjelaskan selain dapat mendatangkan klub asal Thailand dan Inggris, turnamen ini memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat. Ya, ekonomi bergerak sportivitas. Sekarang kan udah ada 2 klub asing ya, sebelumnya nggak pernah ada tuh. Ada Oxford dari Inggris, ada Port dari Thailand. Doain ke depan ada lagi dan lebih hebat lagi. Doain ya. Laga final Piala Presiden 2025 akan mempertemukan Oxford United dan Port FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Sehari sebelumnya akan digelar laga perebutan juara ketiga, mempertemukan Dewa United melawan Indonesia All Star. Jelang memasuki musim kompetisi Superliga 2025-2026, Bayangkara FC kian agresif dalam berburu pemain untuk memperdalam kekuatan skuadnya. The Guardian secara resmi mendatangkan mantan pemain Inter Miami, Schneider Berkelin. Diboyong dari klub Vendischel FF yang bermain di Liga Denmark, penyerang berusia 23 tahun tersebut diketahui pernah memperkuat Inter Miami dan pernah satu tim dengan mega bintang Lionel Messi di tahun 2023-2024. Namun kehadiran sejumlah para pemain bintang dunia di Inter Miami membuat Schneider kesulitan mendapat menit bermain. Sementara itu, Persita Tangerang melalui akun media sosial klubnya kembali memperkenalkan rekrutan asing terbarunya. Setelah sebelumnya lebih dulu memperkenalkan pemain asal Spanyol yang juga mantan pemain Deportivo La Coruña, Raiko Rodriguez. Pendekar Cisadane kembali memperkenalkan rekrutan asing asal Spanyol, Pablo Ganet. Pemain berposisi gelandang tersebut diharapkan dapat memperkuat lini tengah Persita Tangerang. PSM Jogja menjadi salah satu klub dengan banyak mendatangkan pemain baru guna menatap musim kompetisi 2025-2026. Terbaru, PSM mendatangkan 2 talenta muda berbakat, Diandra Dias dan Dede Sapari. Keduanya akan perkuat Laskar Mataram untuk mengisi slot pemain U23 pada Superliga 2025-2026. Tampil baik saat membela PSBS Biak dan Persik Kediri, keduanya diharapkan bisa bersaing dan membawa PSM menjadi tim yang diperhitungkan di kompetisi mendatang. Persita Tangerang resmi memperkenalkan rekrutan asing anyar mereka untuk menghadapi BRI Super League musim 2025-2026. Ia adalah Mateus Alves, striker asal Brasil berusia 30 tahun, yang kini menjadi bagian dari skuad pendekar Cisadane. Kedatangan Alves disambut antusias oleh manajemen dan supporter. Dalam pernyataan resminya, Alves mengaku sangat senang bisa bergabung dengan Persita dan siap menyambut tantangan baru dalam karirnya. Ia juga tak sabar ingin segera tampil di hadapan publik Tangerang. Dengan segudang pengalaman di kawasan Asia Tenggara, Alves diharapkan dapat menjadi jawaban atas kebutuhan Persita di lini serang, sekaligus membawa warna baru dalam persaingan di BRI Super League musim depan. Guna mendukung geliat olahraga putri sejak usia dini, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi Piala Pertiwi 2025 yang pertama kali digelar secara nasional dalam upaya mewujudkan mimpi sepak bola putri tanah air di ajang yang lebih tinggi. Bertempat di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah.
Ajang turnamen sepak bola putri usia belia itu diikuti 16 tim dari berbagai provinsi di Indonesia dan terus bergulir hingga ke babak perempat final. Turnamen yang diikuti langsung dari U14 hingga U16 mencuri perhatian wamen P3A. Bahkan ia langsung menyapa para pemain yang tengah mengolah si kulit bundar. Hari ini 14-16 ya. Dan ini juga 16 daerah. Dari 16 daerah talent scouting nanti akan dipilih untuk bertanding turnamen di ASEAN. Jadi ya pasti senang ya sebagai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena ini memberikan sebuah kesempatan ya kepada anak-anak selalu dukung gitu loh. Sepak bola itu kan udah seperti rakyat ya. Jadi itu udah sangat dekat dengan rakyat dan bagaimana memastikan terus digenjak. Jadi ada kegiatan-kegiatan positif yang didukung dari sekolah dengan ada turnamen yang dari Piala Terpilih ini ya. Kita tinggal bagaimana mendorong supaya semua daerah itu setelah melihat ada piala, ada kesempatan ya bisa mengajak anak-anaknya baik perempuan atau laki itu kesempatan itu kita sama. Momen kali ini tidak hanya bertanding di ajang tingkat nasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga mendukung penuh karena sekaligus dipantau langsung oleh talent scouting timnas Indonesia dalam persiapan menuju ajang sepak bola ASEAN. Piala Pertiwi itu langsung dipantau talent scouting oleh Satoru Mochizuki atau Coach Mochi pelatih timnas putri bersama timnya. Ajang yang digelar PSSI ini didukung pihak swasta dan sudah digelar sejak Senin kemarin hingga final pada Minggu besok. Warga Palestina berkumpul di lokasi serangan Israel terhadap rumah warga Palestina di Khan Yunis, Gaza Selatan yang menewaskan beberapa orang. Warga menggunakan sekop dan menarik balok beton untuk membersihkan puing-puing berupaya mengevakuasi salah satu jenazah yang terjebak di bawahnya. Di Rumah Sakit Nasser, warga mendoakan jenazah para korban. Madolin Jadalah, warga Palestina yang anak-anaknya tewas, menuturkan anak-anak itu sedang bermain untuk menghilangkan rasa lapar ketika tiba-tiba dihantam serangan Israel. Sedikitnya 18 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat serangan Israel sejak Jumat pagi. Militer Israel diantaranya menyerang gedung sekolah yang menampung para pengungsi Palestina di Gaza Utara, menewaskan beberapa anak. Saksi mata menuturkan kondisi para korban sangat mengerikan hingga bagian tubuh mereka terpisah. Sumber medis menyebutkan 10 warga Palestina yang mencari bantuan tewas dan lebih dari 60 orang terluka di dekat pusat distribusi bantuan GHF dukungan Israel dan Amerika Serikat di barat laut Rafah, Gaza Selatan. Otoritas Kesehatan Gaza menyatakan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023 bertambah menjadi sedikitnya 57.762 jiwa dan 137.656 lainnya luka-luka. Kemarin, serangan Israel menewaskan lebih dari 80 warga Palestina. Pasukan Rusia menyerang lapangan udara dan fasilitas militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap lapangan udara dan fasilitas militer Ukraina menggunakan senjata jarak jauh berpresisi tinggi dan drone selama 24 jam terakhir. Tentara Rusia menangkis beberapa serangan oleh tentara Ukraina di Kharkiv, Donetsk, dan Dnipropetrovsk. Serangan Rusia menghancurkan sejumlah besar peralatan militer tentara Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video yang menunjukkan militer Rusia meluncurkan rudal ke lokasi penempatan Ukraina di wilayah Nikolaev. Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan 201 pertempuran terjadi di garis depan. Kementerian Pertahanan Korea Selatan merilis video hari ini yang menunjukkan latihan udara gabungan bersama Jepang dan Amerika Serikat melibatkan pesawat pembom strategis B-52 dan jet tempur Amerika di atas perairan internasional. Untuk pertama kalinya pesawat pembom strategis B-52 Amerika dikerahkan ke semenanjung Korea untuk latihan. Kemenhan Korea Selatan menyatakan latihan digelar guna meningkatkan pencegahan terhadap meningkatnya ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Latihan militer ini digelar saat para kepala pertahanan ketiga negara mengadakan pertemuan tahunan di Seoul, Korea Selatan hari ini. Ketiga negara telah meningkatkan kerjasama keamanan dalam beberapa tahun terakhir.
Pejuang milisi Partai Pekerja Kurdistan PKK mulai menyerahkan senjata mereka di dekat kota Sulaimania, Irak Utara hari ini, menandai langkah simbolis namun signifikan dalam konflik puluhan tahun antara Turki dan kelompok terlarang tersebut. Para pejuang terlihat menempatkan senjata mereka di dalam kuali raksasa yang kemudian dibakar. Seluruh proses diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 hingga 5 bulan. Milisi yang menyerahkan senjata akan tetap berada di Irak dan menghentikan semua aktivitas PKK. Pemberontak PKK menuntut reformasi konstitusi dalam upacara pembakaran senjata. 30 milisi PKK membakar senjata mereka di mulut gua di Irak Utara. Rekaman gambar menunjukkan para pejuang yang separuhnya perempuan mengantre untuk menempatkan senapan AK-47, bandolier dan senjata lainnya serta sabuk amunisi ke dalam kuali besar. Para pejabat Kurdi, Irak, dan Turki menyaksikan dari dekat. Para pejuang PKK dengan seragam militer krem diapit oleh 4 komandan termasuk tokoh senior PKK, Bese Hosat, membacakan pernyataan dalam bahasa Turki yang menyatakan keputusan kelompok tersebut untuk melucuti senjata. Citra satelit dari Cooperative Institute for Research in the Atmosphere, CIRA, menunjukkan badai petir bergerak di atas pesisir timur Amerika Serikat. Berdasarkan data CIRA, badai yang melintasi Atlantik Tengah telah merobohkan pohon-pohon dari California Selatan hingga Pennsylvania. Sementara itu, para pendaki menghadapi luapan air saat menuruni jalur pendakian di Malaysia. Video saksi mata menunjukkan beberapa pendaki terpaksa menerjang derasnya air saat menuruni jalur pendakian di Gunung Kinabalu, Malaysia, setelah kawasan itu diguyur hujan deras. Sabah Parks mengungkapkan para pendaki berhasil melewati kondisi berbahaya tersebut dengan selamat setelah hujan deras yang tiba-tiba menyebabkan air meluap dari dataran tinggi pada Kamis dini hari. Al-Hello di kota Gaza, Gaza Utara, Palestina mengungkapkan mereka kesulitan merawat bayi-bayi yang baru lahir dan bayi prematur yang dijejalkan ke dalam satu inkubator akibat kekurangan bahan bakar yang parah. Para dokter menggambarkan tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga bayi-bayi baru lahir tetap hidup, sementara militer Israel terus melanjutkan serangan. Kepala Departemen Neonatal di rumah sakit tersebut, Nasser Balbal, mengatakan kurangnya generator dan listrik yang bisa beroperasi melumpuhkan layanan mereka dan menyebabkan kematian beberapa kasus. Dokter anak Ziad Al-Masri mengatakan mereka terpaksa memasukkan bayi-bayi ke dalam satu inkubator yang menyebabkan penyebaran penyakit dan ketidakmampuan untuk merawat mereka. Kelompok pejuang Palestina, Hamas, dan Israel melaporkan kemajuan positif menuju kemungkinan gencatan senjata. Kedua pihak mengambil tindakan aktif untuk semakin mendekati gencatan senjata di jalur Gaza. Pada Rabu malam, Hamas mengatakan keinginannya untuk mencapai kesepakatan komprehensif mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan kesepakatan untuk membebaskan 10 tahanan Israel. Di hari yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pertemuan dengan keluarga tahanan Israel di Washington DC, Amerika Serikat, menyatakan putaran terakhir perundingan gencatan senjata di Doha, Qatar, telah membuat kemajuan. Perundingan gencatan senjata di Doha, Qatar, mencapai kemajuan parsial. Baik Israel maupun Hamas menunjukkan fleksibilitas selama negosiasi sehingga memungkinkan perundingan untuk maju perlahan. Pejabat Israel menyatakan jika kedua pihak menyetujui usulan gencatan senjata 60 hari yang ditawarkan Amerika Serikat, negosiasi untuk gencatan senjata permanen dapat dilanjutkan. Ikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Kamis waktu New York, Amerika Serikat menyatakan bahwa sanksi Amerika Serikat kepada pakar utama PBB untuk hak-hak Palestina karena mengkritik Israel tidak dapat diterima. Pengacara asal Italia, Francesca Albanese, yang menjabat sebagai pelapor khusus HAM di wilayah Palestina yang diduduki Israel, adalah salah satu dari puluhan pakar yang ditunjuk oleh Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 orang untuk melaporkan isu-isu global tertentu. Stefan Dujarric, juru bicara Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengatakan sanksi terhadap Albanese merupakan presiden yang berbahaya. Dujarric menegaskan sanksi sepihak yang ditujukan kepada pejabat PBB terhadap para ahli PBB tidak dapat diterima.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengumumkan pada Rabu 9 Juli bahwa Albanese akan dimasukkan ke dalam daftar sanksi Amerika Serikat karena memicu penuntutan warga Israel di Mahkamah Pidana Internasional. Albanese telah lama mengkritik perlakuan Israel terhadap Palestina. Bulan ini ia menerbitkan laporan yang menyebutkan lebih dari 60 perusahaan, termasuk beberapa perusahaan Amerika Serikat, mendukung permukiman Israel di wilayah pendudukan tepi barat Palestina dan aksi militer Israel di Gaza. Para pembela hak asasi manusia berunjuk rasa pada Kamis 10 Juli untuk mendukung Albanese. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan akan membalas tarif 50% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, namun tetap mengutamakan jalur diplomasi. Brazil akan mengajukan protes ke Organisasi Perdagangan Dunia dan meminta penjelasan resmi. Warga Brazil menggelar unjuk rasa di pusat kota Sao Paulo, Brazil, membakar patung Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan bendera Amerika. Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tarif 50% dari Amerika Serikat. Massa meneriakkan yel-yel nasionalis sambil mengecam kebijakan yang dinilai merugikan sektor penting seperti penerbangan dan perbankan. Kebijakan tarif impor produk Brazil hingga 50% mulai 1 Agustus mendatang diperkirakan akan berdampak besar pada harga komoditas pangan, terutama kopi dan jus jeruk di Amerika Serikat. Brazil merupakan produsen terbesar kopi Arabica dan jus jeruk di dunia. Di Amerika Serikat, sekitar sepertiga konsumsi kopi dan lebih dari setengah konsumsi jus jeruk berasal dari Brazil. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan baru yang menaikkan tarif impor barang dari Kanada menjadi 35%. Kenaikan ini lebih tinggi 25% dari tarif sebelumnya dan bisa meningkat jika Kanada membalas. Barang-barang dalam perjanjian Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, USMCA diharapkan tetap dikecualikan, sementara tarif 10% pada energi dan pupuk tetap berlaku. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menanggapi kebijakan Amerika menaikkan tarif impor barang dari Kanada menjadi 35%. Carney menegaskan Kanada akan terus melindungi pekerja dan bisnisnya dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Menjelang penerapan tarif pada 1 Agustus, Kanada akan fokus pada pembangunan ekonomi nasional dan menjalin kemitraan perdagangan global yang lebih baik. Amerika Serikat ICE menggelar razia besar di fasilitas pertanian marihuana milik Glass House Farm di selatan California, Amerika Serikat. Razia ini memicu protes besar dari aktivis hak imigran yang memblokir jalan dan berhadapan langsung dengan petugas federal. Di Camarillo, California, sekitar 100 pekerja pertanian ditahan. Petugas ICE menyatakan razia ini sah, namun aktivis menilai ini serangan terhadap komunitas migran. Sementara itu, ratusan warga Venezuela turun ke jalan di ibu kota Venezuela, Caracas, Kamis waktu setempat, menuntut agar anak-anak yang terpisah dari orang tua mereka setelah dideportasi dari Amerika Serikat segera dipersatukan kembali. Aksi ini dipicu oleh laporan Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello, yang menyebutkan beberapa wanita yang baru dideportasi mengungkapkan mereka terpisah dari anak-anaknya selama proses deportasi. Para demonstran mengangkat spanduk dengan foto anak-anak yang mereka klaim ditahan di Amerika sambil menuntut campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, ratusan imigran tiba di kereta Yunani setiap hari, memperburuk situasi di pulau tersebut. Wakil Gubernur Perlindungan Warga Negara dan Perlindungan Sipil untuk wilayah Kreta, George Sapakos, menyatakan pemerintah daerah kewalahan menangani lonjakan migran ini. Ia menyatakan Pulau Kreta tak dapat menangani arus imigran tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Sementara itu, Parlemen Yunani berencana menangguhkan sementara proses permohonan suaka bagi imigran dari Afrika Utara yang menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia.